warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah praktik baik alur STAR yang telah saya laksanakan, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Praktik baik inovasi belajar sambil bermain sebagai implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode CATSOT pada pelajaran agama Islam. Alur STAR. Pertama adalah situasi. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini adalah: 1. Kemampuan kognitif awal murid yang masih rendah. 2. Keterampilan murid dalam membaca Al-Quran juga masih rendah. 3. Perhatian murid hanya terpusat pada sumber belajar utama, yaitu buku teks pelajaran. Yang keempat, kurangnya pemahaman membaca murid terhadap suatu teks bacaan Al-Quran. Adapun alasan saya memilih metode CATSOT ini adalah karena sifatnya yang interaktif, menyenangkan, dan dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan siswa. Tantangan. Sebagai fasilitator, yang menjadi tantangan saya untuk mencapai tujuan pada pembelajaran ini adalah: 1. Aspek peserta didik. Keberagaman kemampuan, tidak semua siswa memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang sama. Ada yang sudah lancar, ada yang masih kesulitan melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Minat siswa dalam belajar Al-Quran bisa berbeda-beda. Latar belakang keluarga, lingkungan keluarga yang berbeda juga dapat mempengaruhi pembelajaran Al-Quran mereka. Yang kedua adalah aspek sekolah dan lingkungan. Ketersediaan sumber daya sekolah belum memiliki fasilitas yang memadai, pembelajaran yang interaktif, beban kerja guru yang banyak, sehingga guru kesulitan mengatur waktu dengan maksimal. Selanjutnya adalah dukungan orang tua. Tidak semua orang tua memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pembelajaran Al-Quran dan memberikan dukungan yang cukup kepada anak mereka di rumah. Yang ketiga, aksi. Sebagai seorang pendidik, saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengatasi tantangan belajar yang saya lakukan adalah: 1. Analisis kebutuhan siswa, yaitu asesmen awal. Melakukan tes kecil untuk mengetahui kemampuan membaca, menghafal, pemahaman siswa terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah observasi, yaitu mengamati siswa selama kegiatan pembelajaran untuk mengetahui gaya belajar dan minat mereka. Ketiga adalah wawancara, yaitu berbincang dengan siswa untuk mengetahui kesulitan mereka. 2. Perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran yang jelas, variasi aktivitas, menyiapkan berbagai aktivitas yang menantang untuk mereka. Berikutnya adalah kelompok belajar. Membuat siswa berdasarkan kemampuan dan minat mereka. Yang ketiga adalah pemilihan media pembelajaran yang menarik. Bisa dengan kartu bergambar, menggunakan gambar yang menarik dan relevan dengan ayat. Media audio, yaitu dengan cara memutar rekaman bacaan ayat dengan intonasi yang baik. Permainan edukatif. Dan pelaksanaan pembelajaran yang pertama adalah pembukaan, yaitu memulai pelajaran dengan kegiatan yang menyenangkan seperti ice breaking dan berdoa. Refleksi. Dampak dari langkah-langkah yang saya lakukan sebagai seorang pendidik, yaitu telah menerapkan metode CATSOT, saya dapat memahami dan mengamati beberapa dampak positif, yaitu:
1. Peningkatan minat belajar siswa menjadi lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Al-Quran. 2. Peningkatan pemahaman siswa. Siswa lebih mudah memahami makna ayat karena adanya visualisasi melalui kartu bergambar dan diskusi kelompok. Peningkatan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran. Siswa lebih cepat menghafal ayat dan dapat membacanya dengan lebih baik. Berikutnya adalah peningkatan kemampuan bekerja sama. Siswa belajar untuk bekerja sama dalam kelompok dan menghargai pendapat teman. Dan yang terakhir adalah evaluasi.